ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3 ke episode 6, yang dimana kini Ketua Asosiasi Wojinkul bersama para Hunter Ranks akan mengumpulkan semua para Hunter di seluruh dunia dan pertemuan Suho dengan Hunter Rank S, yaitu Huang Dongsu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut pada saat Suho sedang mengumumkan sebuah rencana pertama yang ia nyatakan akan melakukan badai darah kepada asosiasi. Namun entah kenapa setelah para Hunter Rank S serta Ketua Asosiasi Wojinkul langsung dikejutkan. Kemudian scene setelah Suho telah berada di Shadow Dungeon, ternyata ia pun langsung melakukan pelatihan bersama Amut yang bertujuan untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah latihannya kini ia sudah selesaikan, muncullah dua notif sistem quest pemberitahuan yang mengusulkan bahwa persiapan yang ia lakukan untuk menjadi lebih kuat telah selesai serta hadiah quest yang ia dapatkan. Bahkan sekarang Amut juga tak menyangka kalau Suho bisa menangani latihan yang ia berikan dengan mudah. Lalu saat Suho telah memeriksa hadiahnya sembari berkata, "Sekarang tubuhku akan merasa kaki kalau tidak melakukannya." Pada saat itulah datangnya si Esil di sampingnya sambil berkata, "Monark muda, Anda telah banyak berubah sejak terakhir kali saya melihat Anda. Bukan hanya tubuh atau mana Anda, bahkan seluruh auranya telah berubah." Namun, setelah ia mengungkapkan hal tersebut bertepatan dengan saat itulah si Suho berniat untuk pergi sembari. Namun sempat memberitahukan mengenai dirinya yang mempunyai urusan lain yang harus ia lakukan. Bahkan ia juga mengusulkan kepada rekan-rekannya tentang dirinya yang akan membereskan dungeon type field. Kemudian mencoba kembali menjelaskan, "Kemarin, aku berdiskusi dengan para pemimpin di Asosiasi Hunter untuk mencegah terjadinya pabrik Stardust lainnya. Mereka memintaku untuk membantu membereskan dungeon type field di Korea. Tapi guild lain mengamuk, mengatakan mereka akan menentangnya. Namun mereka setuju untuk bekerja sama, tapi dengan syarat." Demikian setelah Suho akan pergi keluarlah perkataan dari si Esil, ya ia meminta kepada Suho untuk memanggil mereka jika Suho membutuhkan bantuan. Kemudian scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan dengan beberapa para Hunter Rank A serta Hunter Park Dojin yang sedang berkumpul di depan dungeon type field rank D. Di momen ini, Baek Miho tampaknya begitu tak percaya dengan apa yang telah dipikirkan oleh ketua guildnya yang memberikan sebuah dungeon type field kepada satu orang, yaitu Suho. Bahkan, ia juga sempat bertanya-tanya soal siapakah Suho. Salah satu anggota Hunter bernama Sung Gi-hun dari Guild Hunter juga sempat mengusulkan kepada Miho mengenai dirinya yang sejujurnya sedikit tertarik kepada Suho. Karena dari yang ia tahu, Suho adalah seorang Hunter yang bisa menangani pembasmian, penambangan, dan pengumpulan hanya seorang diri. Tapi alih-alih ketika Baek Miho bergumam dengan mengatakan, "Ayahku dia terlalu terobsesi sama yang di sebuah ingatan dari kehidupan sebelumnya." Dan Hunter Gi-hun serta Hunter Park Dojin tampak begitu termenung. Dalam beberapa detik tiba-tiba, terjadilah sebuah getaran layaknya seperti gempa bumi, yang bahkan membuat Baek Miho bersama Hunter Gi-hun langsung dikagetkan. Tapi ternyata dari kejadian tersebut berasal dari si Suho, yang dimana kini ia telah keluar dari dungeon type field bersama pasukan prajurit bayangan kemudian berkata, "Terima kasih karena sudah menunggu begitu lama. Perburuan bos berlangsung sangat cepat, tapi proses menambang membutuhkan waktu yang sangat lama. Hari ini, aku ingin mendatangi 3 dungeon lagi. Apa kita menuju ke dungeon berikutnya?" Dan karena momen tersebut tentu membuat Baek Miho serta Hunter Gi-hun langsung dikagetkan dikarenakan tak menyangka kalau Suho berhasil menyelesaikan dungeon type field rank D dalam waktu hanya 1 jam. Namun tidak dengan Hunter si Dojin yang tampaknya begitu kesal saat menyaksikan momen kegembiraan dari si Suho. Lalu scene kembali berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan dengan ketiga Hunter Rank S serta Ketua Asosiasi Wojinkul. Di momen ini Choi Jong bertanya kepada Ketua Asosiasi Wojinkul soal apakah penyerahan semua dungeon type field itu keputusan yang tepat atau tidak. Dan karena pernyataannya tentang sumber Magic Stone serta Beast Material tanpa adanya batas bisa dipanen,
selamanya sontak membuat Hunter Baek Yunho langsung dibuat tertawa. Karena ia pikir, jika dunia jatuh kepada tangan Itarim, maka ia anggap kalau dungeon type field serta uang tak akan berharga lagi. Kemudian, saat Hunter Lim Tae-kyu mengusulkan mengenai pembasmian pabrik yang menghasilkan Stardust di dalam field dungeon yang ia anggap tak masalah, pada saat itulah Chow Jong-in memberitahukan mereka soal beberapa para monark yang terjadi pada insiden masa sebelumnya. Seandainya para invader asing itu seperti monster dari masa lalu, apakah ada yang bisa kita lakukan? Di sisi Baek Yunho yang mendengar hal tersebut, sontak membuat dirinya langsung mengingat sebuah momen masa lalu, yang dimana ia pernah berhadapan dengan sosok Beast Monarch bernama Rakan. Namun tepat pada itu juga, keluarlah perkataan dari ketua asosiasi Wo Jin-kul. Ya, ia berkata tumben, "Kalian semua mengkhawatirkan hal itu. Kalian tahu betul, ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari hanya dengan kita mau." Mengingat soal perdebatan rapatnya bersama para hunter rank S untuk menyuruh si Suho untuk membujuk para hunter kekuatan level nasional yang mampu menyaingi kekuatan seluruh negara seperti Thomas Andre dari Amerika Serikat, Liu Zigang dari Cina, dan Siddharth Bachchan dari India. Serta ia usulkan jika Suho menjadi hunter kelas nasional atau bahkan bisa melampaui ketiga hunter tersebut. Ia pun yakin karena dengan cara itu, mungkin Suho bisa membujuk hunter kelas nasional, bahkan hunter manapun. Setelah mengingat momen tersebut sembari menyuruh para hunter rank S agar fokus pada pertempuran yang mereka bisa, ternyata setelah ketua asosiasi Wo Jin-chul membuka pintu ruangan, terlihatlah dengan beberapa para guild yang berawal dari Guild Cheongin dari wilayah Yongseo, Guild Hwaam dari wilayah Yongdong, Guild Daesong dan Daecheong dari wilayah Hoseo yang ia kumpulkan untuk membantu perkembangan si Suho. Sedangkan di sisi Suho, pada saat ini ia sedang melanjutkan pembantaian dungeon type field melawan beberapa para monster raksasa yang berawal dari monster serangga raksasa, pasukan monster goblin, serta monster kelabang yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dan singkatnya, pada saat ia telah selesai, lalu keluar dari dungeon type field bersama pasukan prajurit Shadow Soldier-nya, tentu membuat Hunter Gi-hun serta Baek Miho yang berada di luar tampak begitu tak percaya. Sembari bertanya-tanya, "Hunter Baek Miho, apakah aku tidak sedang bermimpi?" Hanya dalam 2 hari, jumlah type field dungeon yang dia bereskan sebanyak rank D, 4 rank C, dan 2 rank B. Melakukan semua itu sendirian sangat mengesankan. Tapi yang lebih penting, aku bisa merasakan mananya meningkat setiap kali dia menyelesaikan dungeon. Jadi hunter tipe growth benar-benar ada. Demikian setelah Suho bergumam, karena menyadari mengenai statnya juga diukur, sebagaimana MP serta ia juga sadar, jika mananya meningkat, maka akan lebih mudah untuk membuat penggunaan Shadow Authority. Keluarlah pertanyaan dari si Beru, "Monark muda, mungkinkah orang baik itu membantu Anda? Haruskah aku membandingkan mana Anda dengan mana hunter bulu mata yang di sana?" Suho yang mendengar hal tersebut, sontak ia pun langsung tak menyetujui saran dari si Beru. Karena sekarang ternyata ia sudah mengetahui kalau Hunter Park Dojin adalah Itarim. Namun dari pernyataannya tadi, seketika membuat Park Dojin begitu termenung, sembari menolehkan pandangannya ke si Suho. Singkat cerita, ketika Suho telah berpulangan ke rumahnya kini, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berada di dalam ruangan rumahnya, dan karena hal itu sembari berniat untuk langsung menyelidiki dari mana datangnya suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sosok pria botak yang bernama Huang Dongsu, yang bahkan sebelumnya pernah dibantai oleh The Army Sung Jinwo, sambil memegang sebuah foto dengan adanya Suho bersama orang tuanya. Huang Dongsu berkata, "Sangat memalukan seandainya keluargamu diutamakan. Kubawa mereka ke tempat yang sama denganku. Akhirnya kau datang juga." Sung Suho. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime dari Solo Leveling Ragnarok Season 3, episode 6 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.